Saatnya kita ke segmen market fokus. Menarik Ya, sekali kalau kita cermati, Bram, pergerakan IHSG pada hari ini betul. pada pembukaan bergerak cukup galau begitu ya di tengah pasar harap-harap cemas menanti kenaikan suku bunga acuan. Sebenarnya terbelah ya, konsensusnya ada yang 25 basis point, ada juga nih 50 basis point. Sebetulnya seperti apa sih kalau pandangan Anda nih melihat pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, betul sekali, Syalini. Dimana kalau kita memperhatikan sebetulnya pada hari ini pasar cukup galau begitu ya, menantikan terlebih dahulu yang mana tadi juga telah disebutkan oleh Sasa terkait suku bunga acuan BI yang pada di sesi pertama ini pasar nampaknya masih menahan terlebih dahulu, wait and see terlebih dahulu, maka juga sempat berada di titik terendahnya di level 6.900-an. Lalu di pembukaan sesi 2 pasar mulai optimis dan juga langsung menuju penguatannya, bahkan ditutup menguat 0,44%. Mengamati nilai turnover yang juga mampu dicetak pada hari ini sebetulnya sangat sepi begitu ya, di 11 triliun rupiah saja, padahal biasanya sampai 17 triliun, 18 triliun yang sebetulnya itu angka-angka turnover sepi juga sih. Karena memang kalau kita perhatikan beberapa bulan sebelum sempat tercetak untuk nilai turnover itu mencapai puluhan triliun rupiah. Tapi nampaknya angka itu sudah susah kembali dicetak oleh IHSG dan level 7.000 juga menjadi level krusial bagi IHSG. Andai kita memperhatikan di mana level 7.000 ini juga bahkan 1 bulan penuh ini IHSG mondar-mandir di situ saja di 7.000-an. Tapi kalau kita lihat juga target dari proyeksi IHSG oleh sejumlah analis dan juga ekonom ini di angka 7.300. Karena Anda mengamati sentimennya juga ini cukup menjadi historical juga, Sasa. Kalau kita lihat di Bursa Wall Street ada Santa Claus Rally, yang mana juga akan membuat penguatan di Bursa Wall Street. Tapi kalau di tanah air ada window dressing, yang mana juga bisa membuat penguatan IHSG di akhir tahun nanti bahkan mencapai 7.300 proyeksinya. Cukup optimistis ya, Bram. Kalau kita lihat juga pergerakan IHSG sebetulnya tren ini belum berubah, masih berada di area konsolidasi sejak awal November. Menarik kalau kita lihat penutupan perdagangan hari ini ditutup di level 7.044, maka next resistance ini berada di MA50 di kisaran 7.063. Kalau berhasil ditembus maka kemudian akan bisa menembus level MA100-nya di 7.019. Tapi yang patut dicermati adalah support nih, Bram, di 6.968. Karena kalau kita lihat sepanjang pekan ini meskipun banyak sentimen positif begitu ya, tapi tampaknya IHSG mondar-mandir aja nih di 6.900-an. Nah, baru pada hari ini jelang penutupan perdagangan, sisa 1 hari lagi besok kita akan lihat seperti apa nanti arah pergerakan IHSG ke depan. Apalagi Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Nah, terkait dengan hal ini sebetulnya sentimen apa saja sih, Bram, yang menjadi perhatian para investor? Ya, betul sekali. Sebetulnya pada hari ini seluruh mata para pelaku pasar tertuju begitu ya pada Wall Street dan juga adanya rilis dari suku bunga acuan BI ini. Tapi Anda memperhatikan juga terkait rilis yang mana juga sudah disampaikan oleh Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia memberikan kebijakan moneter menaikkan suku bunga acuannya yang sebelumnya para pelaku pasar memproyeksi 25 sampai 50 basis point. Tapi ternyata konsensus kita benar begitu, proyeksinya di 50 basis point, konsensusnya CNBC Indonesia, yang mana ini juga mempertimbangkan bahwa sejumlah aspek terkait data inflasi kita yang mana juga ditargetkan untuk diredam hingga level 3 hingga 1% bahkan, tapi sekarang masih di atas 5% hingga akhir tahun nanti. Ini yang menjadi catatan di mana juga pemerintah serius dalam menekan inflasi di tanah air, karena juga hal ini juga berkaitan juga dengan posisi rupiah kita yang mana juga tertekan karena faktor eksternal, tapi Anda dilihat dari fundamental ekonomi sebetulnya cukup baik antara PDB, lalu CADF RI dan neraca dagang kita masih cukup baik begitu ya hingga periode kali ini. Tapi ya memang perlu diakui faktor eksternal lagi-lagi menjadi penekan kinerja ekonomi kita juga, yang mana bukan hanya Indonesia yang mengalami serangan begitu ya terkait adanya gejolak ekonomi global, tapi sejumlah negara juga merasakan hal itu, Sasa. Ya, artinya kalau kita lihat salah satu sentimen yang menjadi highlight pada hari ini adalah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia kembali 50 basis point. Artinya Bank Indonesia sepanjang tahun ini sudah menaikkan suku bunga acuan hingga 175 basis point begitu ya, pada Agustus 25 basis point, kemudian September sampai November ini 50 basis point. Ini juga menunjukkan langkah Bank Indonesia yang preemptif ya dan ahead the curve gitu. Apalagi the Fed, Bank Sentral Amerika Serikat ini juga sudah memberikan ataupun menekankan bahwa akan menaikkan suku bunga acuan sampai Maret 2023 sampai inflasi ini sesuai dengan target 2% begitu ya. Kalau kita lihat memang tampaknya yang dilakukan oleh the Fed sudah mulai menunjukkan inflasi yang melandai begitu ya. Ini tentunya menjadi angin segar juga
juga bagi tanah air. Tapi di satu sisi kalau kita lihat keputusan Bank Indonesia ini juga selain untuk menstabilkan rupiah, tidak heran juga tadi yang disampaikan Bram, perekonomian Indonesia ini juga ternyata tetap tumbuh hingga 5,72%. Jadi memang ini akan menjadi kepercayaan diri juga bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan. Karena kalau ketika suku bunga acuan dinaikkan, ini dikhawatirkannya kan akan mengorbankan perekonomian. Tapi ternyata tidak. Dari segi IKK juga ternyata masyarakat Indonesia masih cukup optimistis memandang perekonomian Indonesia ke depannya. Ngomong-ngomong soal optimistis, Indonesia ini juga masih dalam euforia optimistis seiring dengan adanya berbagai durian runtuh dan juga angin segar. Dari perhelatan KTT G20 yang digelar kemarin, resmi berakhir kemarin. Dan kita tahu ya Bram, salah satu mungkin highlight yang diangkat dalam gelaran KTT G20 ini adalah transisi energi baru terbarukan. Sebetulnya apa sih yang bisa kita cermati dari sentimen ini, Bram? Ya, mengambil kata angin segar dari Sasa tadi begitu ya, tentunya angin segar ini merujuk pada dana investasi. Yang mana kita melihat begitu keseriusan dari negara-negara maju untuk membuat perkembangan yang lebih besar terkait perubahan iklim, lalu juga dikaitkan dengan transisi energi yang mana juga akan diterapkan di berbagai emerging market. Nah, di sini melalui KTT G20 kita patut bangga juga ternyata memang di gelaran tersebut membuat Indonesia juga akan menerima dana besar, cukup besar begitu ya, bahkan besar sekali dari Amerika Serikat dan juga pihak lain yang akan mendanai EBTRI senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kita plus untuk Pak Jokowi dan juga jajarannya begitu ya. Dan memang kalau dilihat-lihat untuk apa sih dana ini sebetulnya? Yang pastinya untuk transisi energi di Indonesia, di sini dijelaskan juga untuk mengurangi emisi, pengembangan jaringan energi, lalu juga bantuan pekerja yang terdampak. Contohnya memang di saat pemerintah melakukan percepatan begitu ya terkait transisi energi, ini tentunya akan berdampak pada PLTU batubara, Sasa. Nah, yang mana akan dipensiunkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk di mana para pekerja yang ada di PLTU batubara ini pastinya juga agak terdampak. Dana inilah yang akan menjadi bantuan untuk mereka. Semoga juga dananya tepat sasaran begitu ya. Dan kita harapkan bersama kita juga mampu mewujudkan net zero emission di tahun 2060 nanti. Iya, di tengah sebetulnya angin segar dari dana investasi ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya dana sebesar 311 triliun ini sebetulnya berupa hibah atau utang dengan bunga rendah sih, itu yang harus menjadi perhatian gitu ya. Karena memang Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan kalau terkait dengan ini sebenarnya masih dibicarakan ya terkait lebih lanjut. Dan memang untuk upaya transisi energi ini salah satunya tadi untuk mempensiunkan PLTU batubara. Kita akan nantikan Bram seperti apa sih sebenarnya dana investasi ini, jangan sampai nanti malah kitanya Indonesia yang malah jadi bukannya malah untung malah jadi buntung begitu ya, dengan utang lagi gitu ya. Tentunya berbicara soal transisi energi begitu, emiten-emiten batubara utamanya juga tentunya sudah banyak juga nih yang seiring sejalan juga melakukan adjustment begitu ya dengan melakukan diversifikasi bisnisnya ke energi baru terbarukan. Nah, emiten-emiten apa saja nih yang beralih ke transisi energi baru terbarukan, Bram? Ya, kalau kita amati di mana terdapat sentimen yang emiten maksud saya yang perlu diamati juga terkait perkembangan dan juga transisi energi di EBT ini. Ya, ada Adro, Kin dan juga Arko, di mana untuk memperhatikan pergerakannya pada sepanjang hari ini saja sebetulnya masih cukup tertekan begitu ya, Sasa. Tapi andai kita mengamati juga secara 3 bulan terakhir, ini juga Arko telah menguat 3 bulan terakhir atau penguatannya sepanjang 3 bulan ini di 0,82%. Diikuti juga pada Kin yang 3 bulan terakhir juga apresiasi 54,62%. Sebetulnya andai kita mengamati secara garis besar dan juga secara prospek panjang begitu, ini juga menjadi prospek yang sangat menjanjikan walaupun net zero emission baru akan terrealisasi di 2060 nanti. Tapi untuk perjalanannya lalu juga untuk perkembangannya pastinya akan juga dipantau oleh para pelaku pasar. Apakah dengan ekspansi di sektor EBT ini juga cukup menjanjikan di tanah air. Tapi andai kita mengamati pergerakannya untuk Adro saja ini juga telah menguat selama 4 hari berturut-turut dan ini juga hari ini ditutup menguat 0,56%. Sebetulnya juga para investor masih melihat terkait prospek yang cukup baik di sektor EBT ke depannya, Sasa. Iya betul, selain memang prospek yang cukup baik, tapi satu sisi juga tentunya dengan peralihan ke transisi energi kan dihadapkan dengan berbagai tantangan gitu ya, mulai dari investasi, kemudian juga dari segi akses infrastruktur. Ini semua perlu dipikirkan, Bram. Dan yang pasti terkait dengan emiten-emiten batubara, kalau dilihat di tengah mereka ramai-ramai mendiversifikasikan bisnisnya ke transisi energi baru terbarukan, tapi satu sisi memang tampaknya peluang dari segi batubara ini masih cukup prospektif gitu ya, meskipun dalam beberapa bulan terakhir ini harga batubara global cukup melandai, bahkan sekarang di kisaran $300 begitu ya, dari harga tertingginya di $460 begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu begitu, ini harganya sebenarnya masih cukup
menggiurkan naik hingga 100%. Jadi satu sisi memang tampaknya emiten-emiten batubara ini masih memanfaatkan momentum kenaikan harga batu bara yang dalam setahun terakhir ini masih cukup prospektif, tapi di satu sisi sambil berjibaku begitu ya untuk beralih ke energi baru terbarukan. Menarik sekali, thank you Bram review perdagangan IHSG sepanjang hari ini. Kita harapkan semoga pergerakan esok hari ini masih melanjutkan penguatan pada hari ini ya, dan juga tentunya emiten-emiten ataupun investor ini masih tetap mendulang cuan begitu ya. Ya. Iya. Kita harapkan bersama, Sasa. Iya, Bram, ini juga menarik sekali informasinya karena Wika Group ini terus melanjutkan komitmennya dalam hal pengurangan emisi dan polusi atau dekarbonisasi di Indonesia.